Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jazakallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini patut kiranya kita kembali mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpah curahkan pada kita semua, sehingga alhamdulillah di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita untuk kembali hadir di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melanjutkan kajian kita berkaitan dengan at-tahsin tilawatil Quran wa tarjamah wa tafsirul Quran. Salah satu di antara ikhtiar atau usaha kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan mentadabburi kitabnya, membaca ayat-ayatnya, berusaha memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk bagi kita kepada umat manusia, supaya menjadi pedoman dalam kehidupan kita di dunia, supaya mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat. Maka kehadiran kita dalam majelis ini untuk belajar membaca dan mentadabburi Al-Quran mudah-mudahan menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula senantiasa kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan, mendakwahkan dan menjelaskan wahyu atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, kepada umatnya dan orang-orang yang beriman, supaya dengan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita memahami isi kandungan dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam majlis ini kita berusaha untuk selalu mengkaji ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Dan kita pun bersyukur bahwa di masjid kita ini ada kajian yang lain, ada majelis ilmu yang lain, dan semua itu juga berusaha untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang kita kaji tidak lepas dari ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan aktivitas menuntut ilmu, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadits-hadits Rasulullah SAW, menghantarkan kita kepada derajat orang-orang beriman dan beramal saleh, dengan membangun keimanan dan amal saleh kita itu di atas petunjuk Allah dan sunnah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ikhwah sekalian, kita telah sampai ke surat Al-Fajr, dan kalau tidak salah kita sudah bahas sampai ayat 9. Ya, kita sudah bahas sampai ayat 9. Namun sebelum kita nanti masuk ke pembahasan selanjutnya atau di ayat 10 dan seterusnya, untuk hari ini atau subuh hari ini kita akan mereview kembali ilmu kita berkaitan dengan tajwidul Quran atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tajwid. Nanti setelah kita baca surat Al-Fajr. Baik, kita baca surat Al-Fajr ayat 1 sampai 15. Diawali dengan ta'awud basmalah, dibaca dengan bacaan yang baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid yang sudah kita pelajari. Perhatikan bacaan saya, kemudian diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه
فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Ya cukup sampai ayat 15 dulu. Alhamdulillah. Itu surat Al-Fajr. Nah, perlu diperhatikan bahwasanya dalam kaidah membaca Al-Quran, maka yang paling penting diperhatikan yang pertama adalah berkaitan dengan fasahah. Fasahah itu berkenaan dengan huruf, baik makharijul huruf maupun sifatul huruf. Itu yang pertama. Kenapa? Karena berkaitan dengan huruf ini, ketika keliru maka itu akan merubah makna. Maka salah satu di antara hal yang harus kita perhatikan adalah berkaitan dengan huruf. Maka para ulama mendefinisikan ilmu tajwid itu adalah memberikan hak-hak dan mustahaknya huruf. Itu salah satu makna tajwid. Ya, jadi memberikan hak-hak dan mustahaknya huruf. Haknya huruf itu adalah ketika dia berdiri sendiri. Artinya di sana ada makharijul huruf, ada sifatul huruf. Mustahaknya huruf itu adalah ketika dia berhubungan dengan huruf yang lain. Ya, contoh ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang lain. Itu namanya mustahak huruf. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa yang dimaksud dengan at-tartil adalah at-tajwid atau al-mujawwad. Ya, yakni memperbaiki dan melafatkan huruf-huruf dengan baik dan mengetahui wakof bacaan. Nah, itu makna menurut sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi pertama itu makhraj atau sifat-sifat huruf. Yang kedua, yang perlu diperhatikan ketika membaca Al-Quran adalah tartil. Tartil itu ya sudah termasuk di dalamnya adalah berkaitan dengan ahkamut tajwid, hukum-hukum tajwid, yaitu tentang bacaan mad. Mad itu panjang pendek. Ini penting sekali. Kenapa? Karena begitu juga dalam bahasa Arab, panjang atau pendeknya bacaan itu sangat berpengaruh kepada makna atau arti. Nah, ini penting sekali diperhatikan. Ya. Yang ketiga berkaitan dengan harokat. Harokat itu juga perlu dan sangat penting dipahami. Kenapa? Karena harokat ini juga berpengaruh kepada arti. Sebagaimana yang antum pelajari dalam bahasa Arab. Ya, coba lihat itu mana yang mansub, mana yang marfu, mana yang majrur, ya. Kemudian majzum, itu berpengaruh. Ketika huruf itu di akhirnya di kasrah atau di fathah atau di dhamma atau sukun, itu sangat berpengaruh terhadap makna. Ya, berpengaruh terhadap makna. Suatu saat satu kalimat atau satu kata itu menunjukkan satu objek itu bisa jadi objek, suatu saat bisa jadi subjek. Ya, hanya dengan harokat saja. Maka harokat itu penting supaya tidak keliru. Kemudian yang berikutnya penting juga dipahami adalah tentang gunna. Kemudian gunna ini tidak mempengaruhi makna. Walaupun tidak mempengaruhi makna, tapi dalam ilmu tajwid itu sangat penting. Kapan bacaan itu gunna, kapan tidak gunna. Ya. Nah, sekalipun tidak mempengaruhi makna. Lamanya gunna atau panjangnya gunna itu tidak sampai merubah makna. Ya. Contoh misalnya tadi ayat keberapa?
Coba di ayat ke 5 misalnya. Ayat kedua, walayalin ashr. Lin'a itu tanwin bertemu ain, itu tidak didengung. Ya, tidak didengung. Kalaupun didengung di situ walayalin ashr, itu tidak merubah makna. Tidak merubah makna, tapi dalam kaidah tajwid atau kaidah tilawatil Quran itu tidak tepat atau tidak benar kalau dalam kaidah membaca Al-Quran. Atau ayat kelima, qasamul lidhi hijr. Qasamul li itu juga tidak sampai merubah makna. Ya, tetapi ya dalam kaidah tajwid itu tidak tepat. Nah, jadi yang mudah dideteksi suatu bacaan itu sesuai kaidah atau tidak itu, ya itu saja saya sebutkan. Berkaitan dengan huruf, berkaitan dengan panjang atau pendek, berkaitan dengan harokat, berkaitan dengan dengung-dengung. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang mudah dideteksi dari bacaan tersebut. Oleh karena itulah dalam program kita ini, di samping kita mempelajari dan memahami kaidah-kaidah membaca Al-Quran, maka kita juga berusaha untuk memahami makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran dan memahami maksud atau penjelasan dari ayat-ayat tersebut. Karena hakikat dari diturunkannya Al-Quran adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk yang bisa kita jadikan sebagai acuan dan pedoman dalam menjalani aktivitas kita dalam kehidupan ini. Itulah tujuan utama Al-Quran diturunkan. Memang benar bahwa membaca Al-Quran, ya, tilawatil Quran itu mendatangkan pahala. Benar, tidak salah. Kita baca Quran itu ada pahalanya. Satu huruf senilai dengan 10 hasanat. Tapi Al-Quran diturunkan bukan maksudnya semata-mata untuk jadi bacaan itu, bukan. Bukan semata-mata hanya untuk dibaca, tetapi difahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah maksud utama dalam Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Makanya alhamdulillah kajian-kajian yang ada di masjid kita ini, ya semuanya dalam usaha kita mengamalkan Al-Quran. Ada kajian fikih, ya fikih ibadah disandarkan kepada Al-Quran, disandarkan kepada hadits-hadits Rasulullah, supaya ibadah kita itu benar, landasannya jelas, perintahnya jelas, aturannya jelas, kaifiyahnya jelas. Itu yang kita tuju. Ya. Yang kedua tentang akidah, dibahas di sini akidah. Akidah, kitab akidah apa yang dibahas oleh Ustadz Syahputra itu? Al-Muyassar, ya, Tauhid Al-Muyassar. Isinya yo ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran, hadits-hadits Rasulullah SAW. Ya, supaya akidah kita ini jelas landasannya. Ya. Supaya akidah yang panjenengan yakini itu betul-betul bersumber dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan, ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kehidupan kita ini begitu banyak akidah atau keyakinan-keyakinan yang tidak jelas sumbernya. Bisa jadi itu hanya dongengan orang-orang dahulu, keyakinan-keyakinan yang hidup di masyarakat. Tapi karena itu begitu banyaknya, ya, kita setiap hari berinteraksi dengan keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat. Bisa jadi keyakinan kita terpengaruh. Kalau tidak jelas landasan kita berkeyakinan, bahaya. Ya, bahaya. Begitu juga dengan kajian berkaitan dengan adab, akhlak, ya, adabul mufrad. Itu juga yang dikaji ayat-ayat Al-Quran.
hadits-hadits Rasulullah SAW, supaya semua kita pahami, kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Adapun yang kita bahas dalam majelis kita ini, majelis tahsin, itu adalah perkara yang sangat mendasar yang harus kita pelajari supaya termotivasi selalu dekat dengan Al-Quran, selalu berusaha bertadabbur Al-Quran, membaca Al-Quran. Karena kenyataan dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, banyak orang yang malas baca Quran. Kenapa malas? Karena belum tahu atau kurang faham tentang kaifiyah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau kita sudah memahami cara membacanya dengan baik, ada motivasi untuk selalu baca Quran, insya Allah. Jadi seperti itu. Nah, kita balik sedikit, kita review sedikit kaidah-kaidah membaca Al-Quran itu dalam kitab panduan tajwid praktis. Saya sudah kirim ke bawa HP semuanya. Saya kirim di grup tadi malam. Udah ketemu? Ada. Nggak bawa HP. Ya, ada di ini, nggak apa-apa. Yang tidak bawa HP ya nggak apa-apa. Di grup saya sudah kirim tadi malam tuh, ya, ada kitab yang kita jadikan rujukan dan panduan. Kitab tajwid, kitab tajwid praktis metode Umi. Kitab tajwid praktis ini sebenarnya ini disimpulkan dari kitab-kitab tajwid yang menjadi rujukan para ulama. Ya, misalnya kitab tajwid atau muqaddimah ya Al-Jazariyah. Muqaddimah Al-Jazariyah itu sebenarnya ya berkaitan dengan tajwid. Makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamut tajwid, hukum nun dan lainnya. Itu disarikan ke sini. Atau Hidayatus Sibyan atau Raudatul Atfal. Ya, jadi dari rujukan-rujukan itu diramu menjadi tajwid praktis yang mudah kita fahami. Ya. Atau kitab tajwid, saya tidak bawa kitabnya. Tajwid lengkap yang disusun oleh Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi. Kayaknya dulu pernah ada di masjid kita ini. Ya, itu kitabnya tebalnya hampir ya segini, lebih tebal dari ini. Itu kalau dibahas dari secara rinci tentu mungkin waktunya sangat panjang. Maka dibuatlah ringkasan oleh para praktisi pendidikan Al-Quran supaya dimudahkan kita untuk memahami. Karena yang namanya ilmu tajwid secara mendetil dan mendalam, ya, ilmu tajwid secara mendetil dan mendalam tentang kaidah-kaidah itu memang itu bukan fardu ain. Itu fardu kifayah. Artinya kalau dalam komunitas misalnya kita di masjid ini sudah ada seseorang yang memahami kaidah tajwid, satu orang saja, kemudian menjadi memandu dan bisa mengoreksi bacaan yang lain, insya Allah sudah cukup. Ya, sudah cukup. Tapi kita semua kaum muslimin, walaupun tidak menguasai ilmu tajwid, tetap ya ketika membaca Al-Quran itu harus bertajwid. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan baik bacaannya maupun maknanya. Ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan kaifiyah membaca dan makna-makna atau tafsirnya. Itulah sebabnya jenengan pasti sering mendengarkan bahwa dalam setahun itu Jibril pasti datang menemui Rasulullah, mentalaki bacaan Rasulullah SAW, pasti, ya, untuk memurojaah
ya, atau mereview dan mentasmi bacaannya Rasulullah SAW setiap tahun. Bahkan di tahun wafatnya Rasulullah, Jibril datang 2 kali. Itu untuk apa? Untuk memastikan bahwa bacaannya Rasulullah itu sudah benar, ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau. Karena beliau harus menyampaikan dan mengajarkan kepada umatnya. Ya. Maka membaca dan melafadzkan ayat-ayat Al-Qur'an, ketika kita baca Quran itu harus sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Ya, satu-satunya kitab yang harus dibaca dengan suatu aturan, ya, adalah Al-Qur'an. Tidak ada kitab lain yang dibaca dengan aturan-aturan tertentu. Ya, bahkan kitab-kitab hadis sahih sekalipun, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tidak ada. Maka kita ketika baca hadis tidak dituntut untuk bertajwid, ya, tidak dituntut untuk bertajwid kecuali ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, makanya para ulama itu, ya, ketika kita baca ayat Al-Qur'an diusahakan tetap bertajwid, walaupun ketika kita misalnya menyampaikan hujjah, misalnya dalil, tetap diharapkan bertajwid. Tapi kalau di sebagian ulama, kalau berdalil itu tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak bertajwid. Baik, kita review sedikit dulu kaidah ilmu tajwidnya. Ya, saya tidak bawa HP, ya. Ada yang tidak bawa HP. Enggak apa-apa, nanti saya saya pandu untuk kita review sedikit. Dan setiap pertemuan nanti mungkin 1 bab atau beberapa halaman kita baca kembali kaidah ilmu tajwidnya. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Antum sudah? Sudah. Ada ya di grup. Yang tidak bawa HP jenengan mawon. Oh, belum ada juga. Ya, tidak apa-apa. Kita review sedikit. Atau pakai ini, Pak, monggo. Biar ada. Antum bawa HP? Tidak. Oh ya. Dulu masjid kita punya ya, yang ini. Buku panduan tajwidnya. Belum pernah ya? Belum pernah. Ya? Oh, yang punya staf ya Allah. Yang ini belum punya ya. Oh ya. Oke, baik. Mari kita masuk ke bab yang pertama. Ikuti saya. Hukum nun sukun atau tanwin, sama-sama. Ulangi yang tegas. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Ya, jadi kalau bicara soal hukum nun sukun atau tanwin dibagi berapa? Kalau di Muqaddimah Jazariyah itu dibagi 4. Kenapa? Karena di situ hanya idgham saja, tidak dibagi idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah, makanya jadinya 4. Tapi dalam kitab ini dirinci supaya mudah kita pahami. Saya ulangi. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa hakiki. Berarti hukum nun sukun atau tanwin ada berapa? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat,
Yang kelima ikhfa hakiki. Nah, jadi dari 5 pembagian hukum nun sukun atau tanwin ini nanti akan kita rinci. Perhatikan bahwa apa maksud hukum nun sukun atau tanwin? Artinya panjenengan kapanpun dimanapun di dalam Al-Quran menemukan ada nun sukun, artinya sebuah kalimat nun sukun atau tanwin. Tanwin di situ maksudnya apa? Fathatain, domatain, kasratain. Pokoknya nek jenengan ketemu ada 2 macam ini, yaitu nun sukun atau tanwin, maka hukumnya tidak keluar dari 5 ini. Ya, tidak keluar dari 5 ini secara umum. Karena nanti ada namanya idhar wajib, itu sebenarnya juga nun sukun, tapi keluar dari kaidah yang 5 ini. Dan itu hanya 4 kata saja. Sinwanun, bunyanun, kinwanun. Satu lagi apa? Idhar wajib. Idhar wajib itu hanya 4 saja. Dan itu nanti keluar dari yang ini. Di halaman idhar wajib halaman 8. Coba antum lihat di halaman 8 di baris paling bawah. Itu juga berkaitan dengan nun sukun, tapi dikeluarkan dari 5 tadi. Kenapa? Karena ini terbatas, dikecualikan. Ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun, hanya 4 kata. Adapun tadi hukum nun sukun atau tanwin yang 5, itulah yang paling umum. Maka saya katakan tadi, kapanpun dimanapun panjenengan ketemu ada nun sukun, ada tanwin, maka hukumnya tidak keluar dari 5 ini. Apa tadi? Yang pertama idhar halqi, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Coba yang sudah hafal, yang hafal. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Antum, ya. Dibagi idgham, ya. Ikhfa apa? Hakiki. Antum, ya. Hukum nun sukun ada 5. Hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin ada 5. Ya. Idhar hakiki, idhar halqi, ya. Idgham, ya. Siapa lagi? Fadhal. Hukum nun sukun atau tanwin bagi 5. Ya. Iya, nanti antum tidak akan merasa sengaja hafal, tapi hafal karena diulang-ulang. Fadhal. Tuh. Hukum. Fadhal antum. Ya, hukum. Hukum sukun atau tanwin dibagi. Ya. Idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah. Iya. Iqlab. Iya. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Bagus. Fadhal. Hukum. Hukum nun sukun atau tanwin. Iya. Idhar. Iya. Iya. Ya, bagus, barakallah. Antum? Ya. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. Iya. Bagus, barakallah. Fadhal belakang. Antum, ya. Hukum. Idhar.
Iya, bagus. Belakang lagi. Hukum, ya, antum. Atau tanwin. Ya, idhar halqi. Ya. Betul. Betul. Iklab. Iklab. Ya, terus ikhfa. Betul. Hukum. Iya. Idhar dulu, idhar halqi. Ya, idgham. Betul. Ikhfa. Betul, barakallah. Hukum nun sukun. Nun sukun. Ya. Idhar. Ya. Ya. Bila. Ya. Ya. Ikhfa. Bagus, barakallah. Oke, sekali lagi diulangi. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi 5. 1, 2, 3. Ikhfa hakiki. Barakallah. Kira-kira ada bayangan. Berarti nanti kalau saya baca Quran terus ada nun sukun atau tanwin. Tanwin itu apa tadi? Fathatain, kasratain, dhammatain. Kalau saya baca Quran terus bertemu dengan nun sukun atau tanwin, berarti kalau tidak idhar halqi berarti idgham. Idgham biguna atau idgham bilang. Kalau tidak ini berarti apa tadi? Iklab. Kalau tidak iklab berarti ikhfa. Itu aja sebenarnya. Berputar semua huruf. Semua huruf yang berjumlah 28 itu. Huruf yang berjumlah 28. Kalau dia tidak masuk di idhar, ya mungkin dia di idgham biguna atau idgham bilaguna atau di iklab atau di ikhfa. Pokoknya itu. Jadi 28 huruf itu dibagi-bagi ke 5 macam hukum saja. Ada yang masuk ke idhar, ada yang masuk ke idgham biguna, bilaguna, kemudian iklab dan ikhfa hakiki. Nah, itu. Jadi kita istilahnya itu bayangan kita seperti itu. Supaya mudah nanti mengklasifikasikan. Kalau dihafal misalnya hanya sekedar hafal saja seret, tapi nanti kalau dijelaskan dirinci satu persatu antum akan memahami dengan baik bahwa kalau begini posisinya maka kaifiyah atau cara membacanya seperti ini. Itu tujuan kita. Baik. Kita masuk ke penjelasan dan rincian yang pertama. Apa tadi yang pertama? Idhar halqi. Saya jelaskan dulu. Apa sih artinya idhar itu? Jelas. Secara bahasa idhar itu artinya jelas. Apanya yang jelas? Hurufnya huruf apa? Huruf nun atau tanwin. Coba kita melafadzkan huruf nun. Nah. Kalau disukun jadi an. Karena yang dimaksud di sini adalah hukum ketika dia sukun. Ya kan? An. Rasakan ketika nun itu disukun berarti ujung lidah menempel di langit-langit. Ujung lidah menempel di langit-langit. An. Begitu juga ketika tanwin. Fathatain dibaca. Lagi. Fathatain dibaca. An. Coba kita. Fathatain dibaca. An. Kasratain. Dhammatain. Sama tempatnya ketika nun sukun. Lidah kita itu sama tempatnya ketika nun sukun. An, in, un. Kalau nun sukun juga an. Gitu kan? Nah, coba kita lihat. Ternyata an, in, un, nun sukun atau tanwin an, in, un itulah yang jelas. Baca en-nya jelas.
Ibaratnya kalau huruf bahasa Indonesia N-nya jelas, tidak samar-samar, ya. Jadi jelas. Coba ulangi lagi. An. Fathatain. Enggak, fathatain antum baca, kasratain, dhammatain. Itulah yang jelas. Ketika bertemu dengan huruf-huruf idhar halqi. Nah, dikatakan halqi. Halqi itu artinya apa? Tenggorokan. Tenggorokan apa kerongkongan? Tenggorokan. Apa bedanya tenggorokan dan kerongkongan? Kerongkongan saluran makan. Jalan masuknya makanan. Kalau tenggorokan tempatnya, ya sebenarnya makan masuk di situ juga. Iya, tapi tempat keluarnya nafas, ya, udara dari tenggorokan. Nah, jadi huruf-huruf halqi itu artinya huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Paham maksud saya? Pokoknya kalau hurufnya keluar dari tenggorokan itu namanya huruf halqiyah. Huruf yang keluar dari tenggorokan. Jumlahnya ada berapa? 6. Ingat itu bahwa kalau bicara soal idhar halqi, huruf yang keluar dari tenggorokan itu hanya 6 saja, sedikit. Hanya 6 saja hurufnya. Ada yang keluar dari tenggorokan itu bagi 3. Tenggorokan bagian bawah, paling bawah, tenggorokan bagian tengah, dan tenggorokan bagian luar atau bagian atas. Tenggorokan paling bawah itu keluar 2 huruf. Huruf apa? Hamzah dan ha. Ingat bahwa tenggorokan paling bawah itu keluar 2 huruf, hamzah dengan hamzah dengan ha. Coba ha, a, ha, a. Ya dua-duanya dari situ. Tenggorokan paling bawah. Maka kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan 2 huruf ini, dibaca apa tadi? Dibaca jelas. Istilah tajwidnya idhar halqi. Paham sampai sini? Oke. Kemudian tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian tengah juga keluar 2 huruf. Huruf apa? Ain dengan ain dengan ha. Ain dengan ha. Coba ha, ha, ha. Jadi ain dengan ha. Tenggorokan bagian mana itu? Tengah. Tenggorokan bagian luar atau di atas itu keluar juga 2 huruf. Yaitu huruf apa? Tersisa. Ya, kha dengan ghain. Ya, tersisa huruf kha dengan ghain. Nah, sudah habis 6 huruf selesai. Nah, kan jenengan ditanya ada nun sukun ketemu ghain, berarti hukumnya apa itu? Idhar apa? Halqi, tegas, jelas, tidak keliru lagi karena memang ya tidak keluar dari situ. Ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan ha, hukumnya apa? Idhar. Idhar artinya jelas. Jelasnya yang mana? Nun atau tanwinnya. Paham sampai sini? Oke, baik. Supaya mudah, ayo kita lafadzkan bareng-bareng. Idhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Berapa hurufnya? Yaitu gampang, 6 saja, nggak banyak-banyak. Ya, jadi
antum renungkan bahwa kalau saya baca Quran ada nun sukun, ada tanwin, ketemu salah satu di antara huruf ini, berarti pasti hukumnya idhar apa? Halqi. Berarti kalau saya baca nun sukun atau tanwinnya harus jelas. Selesai. Gitu aja. Oke. Baik, kita lihat contohnya. Contohnya sama-sama. Hamzah. Man amana. Ghasiqin idza waqaba. Kalau saya tanya, man amana, ada hukum bacaan apa di situ? Idhar apa? Idhar halqi, harus jelas. Ulangi, ada hukum bacaan apa di situ? Kenapa dibaca idhar halqi? Karena ada nun sukun bertemu huruf hamzah. Berapa jumlah huruf idhar halqi? Apa saja? Hamzah, ha. Saya kok baca dalam Al-Quran ghasiqin idza qin i, itu hukum bacaan apa itu? Idhar halqi. Kenapa dibaca idhar halqi? Bukan nun sukun, tanwin. Tanwin bertemu dengan hamzah. Tanwin bertemu dengan hamzah. Nah, begitu seterusnya berbalik nanti. Oke, yang kedua, ha. Lagi, ha. Ha. Yanhituna. Alimun hakimun. Ya, kalau saya baca yanhi, ada hukum bacaan apa? Idhar apa? Kenapa dibaca idhar halqi? Ya, ada berapa huruf idhar halqi? Apa artinya idhar? Apanya yang jelas? Nun sukunnya atau bunyi nunnya. Oke. Alimun hakimun. Munha, ada hukum bacaan apa? Idhar halqi. Kenapa dibaca idhar halqi? Tanwin bertemu dengan ha. Nah, terus gitu. Jadi tanpa sengaja menghafal, antum pasti hafal. Ya, pasti hafal. Oke, paham sampai sini? Lanjut. Contoh berikutnya. Kho, bareng-bareng. Tebalkan. Kho. Ngorot. Kho. Min khaufin. Yauma idzin khashi'atun. Langsung. Ain. An'amta. Sami'un alimun. Ghain. Min ghillin. Azizun ghafurun. Ha. Min hadin. Jurufin harin. Oke, coba antum baca mulai dari idhar halqi. Antum pantau. Idhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, bertemu dengan salah satu huruf, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. contohnya hamzah. Man amana. Ghasiqin idza waqaf. Bagus. Lanjut berikutnya, ulangi idhar halqi. Pak Taslim. Hamzah. Ha, bukan ha. Ha.
Ulangi. Iya, contohnya ha, yang ha. Bagus. Itu betul. Idhar halqi. Oh, enggak punya. Ya. Idhar halqi. Ialah hamzah ha. Contohnya yang bawah kha, langsung ke kha. Ya. Iya. Bagus. Antum. Ya, mantap. Idhar halqi ialah Nun sukun atau tanwin. Nun sukun atau tanwin ketemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Iya, contohnya ain. Contohnya ain. An'amta sami'un alimun. Bagus. Idhar. Iyalah. Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya ghain. Ghain, ya. Ghillin. Min. Iya. Azizun ghafur. Bagus. Lanjut. Ya. Iya, contohnya ha. Iya. Bagus. Fadal, tuh. Ya. Idhar. Izhar halqi ialah sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya hamzah. Hamzah man amana ghasiqin idza waqaba. Iya, bagus. Belakang bisa? Enggak ada. Oh, enggak bawa HP. Ya. Ada. Oh ya. Ada bukunya, silakan. Ya. Idhar halqi. Izhar halqi adalah sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ya. Contohnya ha. Iya. Bagus. Lanjut. Ya, dibaca saja, tidak apa-apa dibaca. Oh ya, ya buku. Oh nggak lihat. Ya, antum, yeah. Idhar. Nun sukun atau tanwin bertemu hamzah, ha, kha, ain, hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Ghain, ha. Contohnya ain, an'am, ya, sami'un. Iya, jadi 6 huruf itu ada contohnya di sini dan kita sudah praktekkan. Nah, kapanpun di dalam Al-Quran jenengan ketemukan tadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf ini, berarti harus dibaca apa? Dibaca jelas. Istilahnya idhar halqi. Nah itu di situ ininya. Nah kira-kira ada nggak muskil atau ada sesuatu yang terasa sulit atau berat ketika membaca idhar halqi? Tidak ada ya, gampang ya. Pokoknya bunyi nunnya jelas, tanwinnya jelas. Kuncinya di situ. Tidak didengung, nggak ada dengungnya. Ya, tidak ada dengungnya sama sekali. Oke, kita ulangi bareng-bareng. Idhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha.
Contohnya hamzah. Man amana. Ghasiqin idza waqaba. Ha. Yanhituna. Alimun hakimun. Kha. Min khawfin. Yawma idzin khashi'atun. Ain. An'amta. Sami'un alimun. Ghain. Min ghillin. Azizun ghafurun. Ha. Min hadin. Jurufin harin. Alhamdulillah. Satu bab atau satu bagian dari bab nun sukun atau tanwin sudah kita selesaikan. Nah, jangan lupa ketika jenengan ngaji terapkan. Baca Quran terapkan, kapanpun ya terapkan. Ya, insya Allah kalau diterapkan yang sudah kita pelajari dan nanti yang menyusul lama-lama bacaan kita sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi kita tidak hanya sekedar hafal hukum nun sukun, tidak, tapi langsung ketika baca Quran antum terapkan. Saya kira untuk ini cukup dulu. Barakallahu fikum atas perhatiannya semuanya. Nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya apa yang sudah dipelajari saya akan tanyakan. Saya akan tanyakan. Ya. Makanya tidak banyak-banyak. Kita tidak bahas banyak-banyak. Kenapa? Supaya antum tidak sulit nanti. Ya, nanti nggak bingung. 6 aja kok. 6 saja, ya. 6 saja hurufnya masuk. Ya. Insya Allah gampang. Dan panduannya Anda share di grup. Nanti yang belum dapat, belum punya, minta ke teman-teman atau di grup. Kemudian kalau memang butuh bukunya ya monggo dikoordinasi nanti. Mungkin melalui Pak Andre, silahkan nanti di order. Insya Allah tidak mahal. Kalau mungkin pengadaan di masjid kita juga bisa, supaya sewaktu-waktu bisa dibahas lagi. Baik, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah fi dunia wal akhirah. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.